Sekali lagi, saya himbau seluruh televisi untuk tidak lagi menayangkan quick count dan menggantinya dengan hitung cepat KPU. Inilah yang nanti akan dikenang sebagai sisi baik dari pemilu 2024. Baikkah pemilu 2024? Jika pertanyaan itu diajukan kepada saya sebagai warga negara, saya jawab bahwa ini adalah pemilu terburuk sepanjang pengalaman saya mengikuti dan menjalani pemilihan umum di masa reformasi. Salah satu indikatornya yang sangat penting adalah keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam pemilu adalah keterlibatan dalam tingkat yang terburuk dibandingkan dengan semua pemilihan presiden yang pernah kita jalani. Sedih saya mengatakan ini, tidak bangga saya mengatakan ini, tetapi saya harus jujur mengatakan yang sesungguhnya saya rasakan. Mari kita menatap hari ini, mari kita menatap esok dengan tatapan seorang warga negara. Kalah dan menang memang penting, salah dan benar tetap harus diperjuangkan. Mengapa kita harus memulai menayangkan hasil perhitungan sesungguhnya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum? Saat ini empati dan simpati harus kita berikan kepada semua orang yang sedang berjuang di Indonesia saat ini. Perjuangan mereka tidak main-main, mengamankan suara mereka, menjaga hak mereka. Perjuangan itu dimulai ketika dalam waktu dekat ini rekapitulasi hasil pemilu di tingkat kecamatan akan dilakukan. Seluruh hasil perhitungan di TPS akan dibuka, digabungkan untuk setiap kecamatan. Ini tidak sederhana dan juga amat sangat penting, sebab rekap di tingkat kecamatan adalah rekap yang amat sangat penting karena untuk pertama kali seluruh hasil itu digabungkan. Penggabungan yang keliru berarti mencederai hak warga atau pemilih, dan itu tidak boleh terjadi. Siapa yang menjaganya? Yang menjaganya adalah banyak orang yang sekarang bersiap untuk menjadi saksi dalam rekapitulasi kecamatan. Mereka bukan hanya saksi, pekerjaan mereka bukan pekerjaan teknis. Mereka adalah pejuang di kubunya masing-masing, di kubu 01, di kubu 02, di kubu 03 untuk pemilihan presiden, di kubu semua partai politik. Mereka berjuang untuk memperjuangkan hak yang mereka miliki, mewakili banyak sekali orang yang haknya harus dijaga. Bayangkan jika televisi membombardir dengan hasil quick count yang seolah-olah pemilu sudah selesai. Kita sama sekali tidak menghargai perjuangan mereka. Selain itu, sekali lagi, quick count adalah perlengkapan teknis memprediksi hasil. Quick count bukan hasil itu sendiri. Mari kita hormati para pejuang yang di tengah kesempitan yang mereka miliki di tempat masing-masing sedang berjuang untuk menjaga suara mereka, mewakili banyak suara yang harus mereka jaga. Quick count sudah tampil hasilnya. Sebagian besar sudah mencapai hampir 100%. Satu hal yang harus saya tegaskan, sebagai pihak, sebagai orang yang selama ini ikut juga mengelola kegiatan-kegiatan sejenis, quick count adalah perlengkapan teknis. Fungsi quick count memotret hasil, tetapi tidak bisa menceritakan sama sekali prosesnya. Baik atau buruk, bagus atau busuk, yang terjadi dalam proses menuju 14 Februari tidak pernah tertangkap oleh quick count. Siapakah yang menangkap itu? Yang menangkap adalah setiap orang.